Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Hari ini akan mempresentasikan sebuah konsep branding yang telah kami siapkan khusus untuk menjawab kebutuhan dari karakter bisnis. Kami. Oke. Branding bukan hanya soal logo atau tampilan visual, tetapi tentang bagaimana membangun persepsi dan pengalaman yang kuat di benak customer. Karena itu, hari ini kami ingin mengajak untuk mengenal lebih dalam identitas merek yang kami rancang mulai dari nilai inti, suara brand, hingga visual yang mempresentasikan semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pengenalan singkat mengenai siapa kami dan apa yang menjadi landasan dari konsep branding ini. Brand yang telah kami buat yaitu ada Pansos Lisius. Untuk tagline-nya ada renyah di luar, lezat di dalam. Oke, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Galang Ramadan. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurjaya Dewi. Perkenalkan, nama saya Semira Hayuningsi. Perkenalkan, nama saya Vina Tazkiatul Adawiyah. Oke, yang pertama yang akan kami bahas yaitu ada di rencana bisnis. Oke, nama perusahaan yang telah saya tadi sebutkan, Pansos Lisius, adalah singkatan dari pangsit, sosis, dan delicious. Merupakan bisnis kuliner yang berfokus pada camilan inovatif berbasis pangsit goreng berisi sosis dengan berbagai varian rasa, topping, dan saus unik. Dengan target pasar yang meliputi anak-anak, remaja, dan keluarga. Pansos Lisius hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sukabumi akan camilan yang terbuat dari bahan-bahan homemade. Camilan praktis, lezat, dan terjangkau. Bisnis ini didukung oleh konsep pemasaran kreatif dan branding yang menarik sehingga mampu menciptakan diferensiasi di pasar lokal. Untuk tagline-nya, renyah di luar, lezat di dalam, yang tadi telah saya sebutkan. Tagline ini menggambarkan karakteristik utama produk yang memiliki teksturnya dari kulit pangsit serta rasa lezat dari isian sosis di dalamnya. Oke, selanjutnya ada bidang usaha. Tentunya bidang usaha ini telah terlihat ya dari jenis namanya aja udah terlihat dari makanan ringan. Jadi bidang usaha yang dijalankan itu penjualan makanan ringan berupa pangsit berisi sosis yang digoreng. Bisnis ini bergerak di industri kuliner dengan fokus pada jajanan anak sekolah yang sehat, lezat, dan terjangkau. Oke, selanjutnya visi dan misi dari Pansos Lisius ini. Untuk visi, membuat brand kuliner camilan inovatif terfavorit di Sukabumi yang dikenal dengan rasa, kualitas, dan kreativitas dalam menyajikan pengalaman makan yang unik. Misi. Jadi misi yang ngebantu si visi. Visi yang ngejalaninnya teh ada di misi. Jadi yang pertama menyediakan camilan pangsit sosial yang lezat, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Kedua, mengedepankan inovasi dalam varian rasa, topping, dan saus untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Tiga, memberikan pelayanan ramah dan cepat demi kepuasan konsumen. Keempat, mendukung komunitas lokal dengan menggunakan bahan baku segar dari pemasok lokal. Dan yang kelima, mengembangkan strategi pemasaran kreatif berbasis media sosial untuk menjangkau target lebih puas. Oke, selanjutnya ada di unique selling point. Pansos. Pansos menawarkan kombinasi unik antara pangsit dan sosis dengan berbagai topping dan saus kreatif yang disajikan dengan harga terjangkau. Oke, kita ngambil keunikan utama dari Pansos Delicious ini ada 3 poin utama. Dan untuk keunikannya, yang pertama ada kreativitas rasa. Kreativitas rasa jadi dari rasa varian rasanya ada seperti seblak, keju pedas, barbecue yang jarang ditemukan di produk-produk serupa. Yang kedua, keunikan yang kedua itu ada kemasan praktis dan estetika atau estetik. Jadi dikemas dalam box yang ramah lingkungan dengan desain menarik, menjadikan cocok untuk dibagikan di media sosial. Yang ketiga, harga terjangkau. Jadi kita menyimpan harga itu yang sangat-sangat anak sekolah able banget gitu. Menargetkannya jadi kayak anak pelajar-pelajar dan keluarga-keluarga kecil gitu. Selanjutnya ada
Oke, selanjutnya ada brand purpose. Pansos berawal dari keprihatinan terhadap jajanan anak sekolah yang kurang memperhatikan aspek kesehatan. Melihat potensi pasar yang besar dan peluang untuk menyediakan jajanan yang lebih sehat, kami memutuskan untuk mengembangkan pangsit sosis dengan bahan homemade namun memiliki nilai gizi lebih baik. Pansos hadir untuk menyediakan alternatif jajanan sekolah yang lezat, sehat, dan terjangkau. Kami percaya bahwa jajanan anak sekolah tidak harus mengorbankan aspek kesehatan demi rasa, tetapi dapat mencakup keduanya secara seimbang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sumi Rahayuningsih untuk eksekutif summary. Untuk Sumi, boleh dilanjutin. Oke, selanjutnya adalah eksekutif summary. Untuk deskripsi perusahaan kami ingin menciptakan inovasi atau produk yang unik dan berbeda dengan branding yang kuat dan strategis untuk membangun identitas yang relevan dan berdaya saing tinggi di pasar lokal, serta menciptakan loyalitas konsumen. Pansos ini berkontribusi dengan menyediakan alternatif jajanan yang lebih sehat, higienis, dan variatif dibandingkan jajanan-jajanan serupa di pasaran. Kami juga mendukung perekonomian lokal dengan memberdayakan masyarakat melalui peluang usaha franchise. Selanjutnya, market analysis. Market analysis terdiri dari 4, geografik, demografik, psikografik, dan behavior. Untuk geografik, target kami yaitu dimulai dari usia 6 sampai 30 tahun. Lalu untuk gender, laki-laki dengan perempuan. Yang berpenghasilan keluarga menengah ke bawah hingga menengah. Untuk profesinya yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Untuk demografi, yaitu wilayah dan lokasi. Wilayahnya tentu di Sukabumi dan sekitarnya. Lalu untuk lokasi dekat dengan sekolah, universitas, perkantoran, pusat perbelanjaan, area publik dengan banyak aktivitas, dan area residensial padat. Untuk psikografik, yaitu berdasarkan gaya hidup. Individu yang memiliki gaya hidup sibuk, praktis, mobile, dan mencari solusi makanan yang cepat dan mudah. Suka mencoba hal baru dan mengikuti tren kuliner. Lalu berdasarkan kepribadian juga, yang ceria, energik, sosial, suka berkumpul dengan teman, santai, dan lain sebagainya. Lalu untuk behavior, terdapat manfaat yang dicari, kenyamanan seperti cepat saji, rasa yang lezat, dan variasi. Harga terjangkau, cemilan untuk teman beraktivitas atau berkumpul. Lalu untuk tingkat penggunaan, pengguna reguler cemilan dan makanan ringan, pengguna kasual saat membutuhkan solusi cepat. Lalu untuk kesetiaan merek, cenderung mencoba berbagai merek, namun dapat menjadi setia jika produk pansos ini memenuhi ekspektasi rasa dan kenyamanan daripada konsumen. Next. Untuk user persona, kami sudah mewawancarai 2 orang, yaitu Gaesani dengan Sulis. Gaesani ini merupakan seorang pegawai berusia 19 tahun yang memiliki kebutuhan cemilan untuk saat bersantai atau berkumpul di rumah. Yang memiliki kebiasaan membeli makanan siap saji yang terjangkau dan praktis di waktu sibuk. Lalu untuk Sulis, yaitu seorang mahasiswi berusia 19 tahun yang berkebutuhan untuk membeli pansos ini sebagai cemilan yang enak, murah, dan mudah dibawa untuk ngemil bersama teman-teman. Dan memiliki kebiasaan aktif di media sosial, sering mencari rekomendasi, makanan kekinian, dan senang mencoba cemilan baru yang unik. Selanjutnya, analisis pesaing. Akan dijelaskan oleh Vina. Begitu. Berikut merupakan analisis pesaingnya. Yang pertama ada Pansos by Dapur Utami, produknya pangsit sosis original,
Keunggulannya variasi rasa, pemasaran media sosial, kemasan menarik. Kelemahannya harga mahal, terjangkau, pasar terbatas, tergantung pada media sosial. Strategi pemasarannya, kontennya yang menarik di media sosial, kolaborasinya dengan influence, produk khusus followers. Yang kedua, pangsit sosis Ibu Ratri. Produknya pangsit sosis kipas. Keunggulannya brand awareness, jaringan distribusi luas. Kelemahan hanya satu rasa, kurang inovasi, harga relatif mahal. Strategi pemasarannya iklan di media cetak dan elektronik. Yang ketiga, Sepanung, sosis pangsit gulung. Harganya murah, lokasi strategis, tidak ada variasi rasa, kurang memperhatikan kebersihan, kemasan sederhana. Strategi pemasarannya, penjualan langsung, promosi dari mulut ke mulut. Next. Strategi branding. Next. Tone voice-nya ramah dan ceria, mencerminkan produk yang ditunjukkan untuk anak-anak, informatif, yang memberikan informasi tentang bahan dan nilai gizi produk, menghibur, yaitu menggunakan bahasa yang menyenangkan dan mudah dipahami, lalu positif, yang menekankan pada manfaat dan keunggulan produk. Contoh, pansos, teman setia di jam istirahat, gigit renyahnya, rasanya, rasakan serunya. Ada kejutan sosis di setiap gigitan. Siap-siap, mulutmu bakal happy. Perutmu pun ikut party. Untuk marketingnya, nah untuk platform pemasarannya ya dari media sosial, contohnya Instagram, TikTok, platform pesan antar makanannya melalui online, event kuliner, dan promosi di kampus-kampus. Cara berinteraksi dengan audiensnya, yang pertama, konten media sosial yang menarik dan interaktif. Misalnya, ada quiz, giveaway, dan challenge. Yang kedua, ada respon cepat terhadap pertanyaan dan komentar pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer kuliner. Next. Archetype-nya The Jester 70% yang menekankan pada keseruan dan kegembiraan, menggunakan warna-warna cerah dan desain yang menyenangkan, menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan, dan komunikasi yang santai dan penuh humor. Lalu, The Caregiver 30% yang memperhatikan aspek kesehatan dan nilai gizi, mengutamakan keamanan bahan baku, dan menunjukkan kepedulian terhadap konsumen. Nah, ini mood board dari perusahaan kami. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya, Karisma, silahkan. Oke, selanjutnya di sini ada tools dan metode. Yang pertama ada SWOT analisis. Striknya di sini, modal awal yang relatif kecil, proses produksi yang mudah dan cepat, bahan baku yang dibuat sendiri, margin keuntungan yang besar, harga terjangkau untuk target pasar lokal. Dan weakness di sini ada daya tahan produk yang terbatas, masih terbatasnya brand awareness, kapasitas produksi yang masih terbatas untuk skala yang besar. Opportunity, di sini ada tren makanan ringan kekinian yang terus meningkat, potensi ekspansi melalui sistem franchise, peluang kerjasama dengan kantin sekolah dan toko retail, perkembangan platform online untuk pemasaran makanan. Dan di sini ada trends, yaitu tingginya persaingan di pasar jajanan anak sekolah, fluktuasi harga bahan baku, kebijakan sekolah yang membatasi penjualan jajanan di sekitar sekolah, perubahan selera konsumen, dan resiko peniruan produk oleh kompetitor.
Selanjutnya, di sini ada brainstorming yang kita buat sebelum melakukan branding ini untuk produk ini. Mungkin bisa dilihat dengan jelas ini brainstormingnya untuk produk kami. Dan selanjutnya di sini ada value proportion card. Di sini rasanya tuh kayak enak, variatif, unik, harga terjangkau, kemasan praktis dan menarik, memiliki nilai gizi tambahan dari bahan baku. Terus ada camilan lezat yang membuat anak-anak senang, praktis, dan mudah dibawa sebagai bekal sekolah. Brand yang dekat dan mudah diingat oleh anak-anak, menawarkan promo dan diskon menarik. Terus menyediakan variasi rasa yang unik dan menarik, menggunakan bahan-bahan berkualitas dan proses produksi yang higienis, menawarkan harga yang terjangkau sesuai dengan uang jajan anak sekolah, kemasan yang praktis dan menarik untuk anak-anak. Lalu di sini juga ada mendapatkan camilan enak yang disukai anak-anak, pilihan rasa yang beragam dan inovatif, harga yang terjangkau sehingga bisa dibeli setiap hari, kemasan menarik dan higienis. Pilihan jajanan di sekolah terbatas dan membosankan, harga jajanan yang terlalu mahal, khawatir tentang kebersihan jajanan yang dijual di pinggir jalan, lalu mencari camilan enak pada saat praktis, saat istirahat sekolah, ingin camilan dengan harga terjangkau, menginginkan variasi rasa agar tidak bosan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sebagai penutup, branding yang kami rancang bertujuan untuk memperkuat identitas brand Anda, menarik perhatian pasar, dan menyampaikan pesan yang tepat kepada konsumen. Jadi semua elemen-elemen yang telah kami buat ini mulai dari logo, warna, hingga konsep komunikasi telah disesuaikan dengan karakter brand dan target audience. Gitu. Kami siap melanjutkan ke tahap berikutnya jika konsep ini sudah sesuai. Tapi jika ada masukan, kami terbuka untuk revisi agar hasilnya lebih maksimal. Oke, terima kasih atas waktu dan kepercayaannya. Kami antusias untuk terus berkolaborasi dan membawa brand ini ke level yang lebih tinggi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.